itu nanti fotonya di sana, jangan foto bule. Harus foto orang putih. Memakai karena gambar itu foto itu. Foto orang putih. Yang menunjukkan bahwa memang mereka jauh kali wajahnya bukan macam orang putih. Recording in progress. Izin Bapak Ibu kemarin ini ya saya mau perkenalkan dulu ya, satu ini Aulia ini semester akhir ya di STM. Ini sering digunakan di forum internasional, ya. Kemudian, ini sama dengan Adil yang bawa kamera ini ya. Adil, sebenarnya betul selesai. Selesai ya. Nah, yang di tengah Muti. Ini Muti dia mahasiswa di STSI. Di UNES itu di SKN hanya ada 2. Mahasiswa di STSI itu adalah yang ini foto. 2 orang bukan. Mahasiswa itu dia lanjut S2.
Coba deh. Bisa dari kemudian ada Nelly ya. Nelly. Ini ibu muda ini, ada ibu muda. Jadi dia dosen di kalau ada ini matematika. Jadi kami punya kegiatan banyak lalu dibantu dari kemarin kita ke Pinrang untuk kita lagi sedang mengembangkan tentang tata kelola sistem pembina dan forum kabupaten. Jadi kita lagi kita ada ini kita lagi. Jadi nanti kita agendakan mungkin saya mau silaturahmi nanti ketemu sama lansia tadi. Ya. Insya Allah lama-lama kami datang di kami. S2. S2 sudah siap. Sekolah. Oh ya, kalau sekolah pokoknya jangan membayangkan lansia itu orang enggak. Sekarang lansianya modern. Jadi nanti yang generasi sekarang yang sekarang seperti kalau waktu nanti lansia dia lebih mantap lagi. Tahu lah karena dari orang sampai lansia. Betul. Benar. Saya jadi pada lansia. Kalau kita tidak pakai gula, asal dia kalau tidak pakai gula, kalau saya begitu, saya ini saya sampaikan bukan berarti saya bisa tapi juga saya bisa kendalikan. Ada 3 penyebab corona yang menjadi penyebab utama daripada diabetes. Jadi ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kita sudah kena gula, apapun dulu pemahaman itu hati. Termasuk banyak yang kita makan, maka itu akan dihabisi oleh itu yang ada di dalam. Dari Tuhan sama-sama. Apa 3 yang harus kita hindari? 1, gula putih. Yang kedua, nasi. Apa banyak? Itu yang hindari konsumsi. Itu kalau orang di kampung masa itu itu yang ketiga, nah, tepung ini kalau ada orang yang punya diri, itu terkendalikan diri 1 minggu saja. Jadi kalau mungkin nanti dia tidak bisa ukurannya lebihnya ada teman saya dalam pokoknya sudah mau makanan yang membuat
itu ayam sama kentang. Kita terakhir lalu mandi. Sudah dimana yang ada di sini ayam sama kentang. Kita kalau bukan nasi, jangan tidak makan. Oke, yang silakan deh. Mohon izin Bapak Ibu, ini foto saya sengaja lokasi tadi dan mohon Bapak Ibu ya kalau ada di dalam foto di situ, ini saya ambil dari kemarin ya. Kalau mau diukur teh yang di sini itu dibandingkan dengan jauh lebih tinggi. Dari Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya yaitu pengenalan konsep yang akan dibawakan oleh Bu Mutia Nora nama SKM. Bapak Ibu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kami akan mengenalkan bagaimana model basis sosial. Mungkin yang pernah Bapak Ibu dengar itu adalah seperti resep dokter saja ya, resep dokter. Jadi kali ini kita akan mengenal apa sebenarnya itu model basis sosial. Jadi kali ini kami akan memberikan pengenalan konsep model basis sosial sebagai strategi inovatif dalam mendorong kesehatan dan kesejahteraan kalangan lanjut usia di Kota Makassar. Next. Nah, tujuan penelitian kami pada hari ini yaitu kami ingin mengetahui apa sebenarnya indikator resep sosial di kalangan lanjut usia sesuai dengan konteks lokal yang ada di Kota Makassar. Jadi nanti di NGD kami mohon Bapak Ibu semua memberikan banyak informasi dan masukan tentang apa indikator-indikator atau aspek-aspek yang dibutuhkan oleh kalangan lanjut usia di Kota Makassar. Next. Nah, kalau kita lihat profil kesehatan lansia itu menurut The National Council of Aging itu sekitar 92% lansia memiliki setidaknya satu penyakit kronis dan 77% memiliki setidaknya 2 penyakit. Jadi kalangan lanjut usia itu juga mengalami kesehatan mental seperti kesepian, isolasi sosial, dan depresi. Nah, serta juga kesehatan mulut. Kebetulan saya juga kerja di klinik, jadi kami itu pernah datang pasien. Mereka datang dengan keluhan, maaf, dek saya ini lagi sakit punggung, susah tidur. Terus saya tanya ke dokter, Prof, ini kira-kira mereka dikasih obat apa ya supaya mereka bisa tidur. Nah, rata-rata mereka itu diberikan obat yang bersifat psikotropika, jadi kayak seperti alprazolam, fenobarbital, CBN. Jadi yang obat-obat yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi terus-menerus karena bisa berefek candu.
Jadi kalau itu dikonsumsi terus-menerus akan berefek pada si pengkonsumsinya. Nah, kita lihat presentasi lansia menurut kondisi kesehatan nasional 2022 itu keluhan kesehatan pada perkotaan sendiri 39,19%, di pedesaan 45,80%, dan dari segi jenis kelaminnya laki-laki 41,32, perempuan 42,82, dan dari kelompok umur lansia muda itu ada 41, lansia media 44,01, dan lansia tua itu ada 44,72%. Nah, next. Nah, ini tadi presentasi lansia menurut kondisi kesehatannya di Sulawesi Selatan. Jadi ini betul-betul di perkotaan itu keluhan kesehatannya cukup agak di bawah pedesaan, 47,42% Bapak Ibu. Jadi di sini ada dari presentasi jenis kelaminnya sendiri itu laki-laki 46,07, perempuan 47,98, dan kelompok umurnya lansia muda itu ada 44,62, lansia media 51,48, dan lansia tua 50,19. Saya sudah tahu apakah di sekolah lansia memang itu yang pesertanya itu memang perempuan di Bapak Ibu. Ada tahu? Semua sebenarnya perempuan boleh, tapi jadi itu sudah lagi. Aku dari jadi berhenti. Oh, di sana lagi-lagi semua di kecamatan aku. Oh, nanti dengan peraturannya. Jadi tidak sampai di kampus. Kalau tidak sampai di kampus sampai di kampus. Baik, jadi apa sebenarnya itu riset sosial? Jadi riset sosial itu adalah sarana bagi petugas kesehatan untuk menghubungkan pasien ke bagian layanan non klinis. Jadi kita ingin meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia itu melalui rujukan ke non klinis. Jadi biasanya kan kita merujuk pasien lanjut usia itu ke bagian kayak rumah sakit, puskesmas. Biasa pasien lanjut usia diobati di situ dengan keluhan misalnya mental, kondisi klinik, kronis. Jadi preservasi sosial dapat membantu mengatasi penyebab mendasar dari masalah dan kesejahteraan pasien dibandingkan hanya mengobati gejala. Dan selama ini kita hanya melihat lanjut usia itu diobati dengan obat saja, tidak ada kayak intervensi sosialnya. Jadi di sini moderasi sosial ini mengenalkan tentang bagaimana kita merujuk pasien ke layanan non klinis. Next. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, social prescribing ini sudah ada di beberapa negara. Jadi misalnya Kanada itu mereka punya komunitas yang memang untuk khusus merujuk pasien ke bagian klinis. Jadi mereka itu nama komunitasnya Community Connector, dan di UK juga ada New Worker, dan Finlandia itu ada Green Coach. Jadi seperti India, China, Tiongkok, Kanada, Singapura, Australia itu mereka sudah menerapkan beberapa aspek dari social prescribing sendiri. Next. Nah, ini apa sih manfaatnya kita melakukan social prescribing? Jadi misalnya lanjut usia itu datang ke
pusat layanan kesehatan atau puskesmas. Nah, mereka cerita, mereka mengeluhkan bahwa dok, ini saya lagi cemas, depresi, merasa kesepian terus setiap hari. Nah, melalui social prescribing ini dari beberapa hasil penelitian, 12% itu mampu meningkatkan kesehatan mental dan 49%-nya mampu menurunkan rasa kesepian. Jadi misalnya mereka mengeluhkan bahwa dok, saya lagi kesepian, kemarin beberapa bulan kemarin suami saya meninggal, jadi saya merasa kesepian. Nah, melalui rasa sosial ini kita bisa memberikan mereka semacam rujukan mereka supaya mereka tidak merasa kesepian karena mereka digabungkan pada komunitas-komunitas lansia sendiri. Nah, selanjutnya itu 19% prescribing sosial juga ini mampu menyebabkan aktivitas sosial. Jadi kalau di rumah saja lanjut usianya tidak bergerak, nah penyakit kan bisa mudah mudah berpenyakit. Kalau bergerak olahraga maka itu mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia sendiri. Nah, next. Nah, ini contoh bagaimana alur dari prescribing sosial sendiri. Nah, kita lihat di sini ada lansia, terus lansia datang ke klinik atau ke pusat layanan kesehatan atau yang penyedia layanan kesehatan. Nah, dokter di situ atau tenaga kesehatan yang ada di tempat tersebut melakukan asesmen untuk pasien yang ingin dirujuk yang butuh prescribing sosial. Nah, mereka melakukan asesmen, menanyakan apa keluhannya, apa yang diminati, apa yang ingin dilakukan. Mereka mencari tahu apa yang hobi sebenarnya dari lansia ini. Terus penyedia layanan ini kemudian merujuk ke reporter. Nah, reporter itu yang akan memberikan rencana apa yang sebenarnya cocok untuk lansia ini. Misalnya, ibu dulu suka di komunitas olahraga ya, maka reporter ini memberikan plan rencana. Ibu cocoknya pergi ke komunitas ini, ke olahraga. Terus setelah itu pasien dirujuk ke komunitas misalnya olahraga, seni, misalnya majelis taklim. Kemudian setelah dirujuk ke komunitas tersebut, pasien diterima atau lanjut usia ini diterima oleh komunitas yang ada misalnya di Kota Makassar. Nah, setelah itu kita memberikan follow up lanjut. Jadi di sini di bagian komunitas dan ibu ini saling berkoordinasi. Jadi koordinasi bagaimana perkembangannya, apakah ada perkembangan setelah mereka masuk ke komunitasnya atau apakah tidak ada, mungkin bisa dipindahkan ke tempat lain. Jadi saling berkoordinasi. Next. Nah, ini pentingnya prescribing sosial. Jadi perawatan medis diperkirakan hanya menyumbang 10-20%. Jadi untuk lansia itu perawatan medis hanya menyumbang 10-20% dari determinan nasional. Sedangkan kalau untuk determinan sosial kesehatan itu bisa menyumbang angka 80-90%, Bapak Ibu. Ini menurut Makna 2017. Next. Nah, ini juga pentingnya prescribing sosial. Jadi untuk pasien sendiri itu mempunyai pengalaman bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang diminatinya. Terus bisa provider itu punya pengalaman bisa merujuk pasien ke lembaga-lembaga sosial atau komunitas-komunitas sosial. Terus dapat ini mengurangi angka biaya pengobatan. Jadi bisa membantu lansia-lansia mengurangi biaya pengobatan rumah sakit atau puskesmas. Dan ini juga bisa meningkatkan kesehatan populasi. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita akan banyak berdiskusi di sesi FGD.
Fokus Fashion. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi materi pengantar untuk sesi selanjutnya kita akan mengikuti diskusi yang dipandu oleh Nabil Hakim kepada saudara Nabil Hakim. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kemarin saya teringat ada Yelilnya yang lansia dulu di sekolah lansia. Mungkin bisa Yelil dulu, silakan dipandu. Belum ada pertanyaan sih. Sebelumnya saya perkenalkan teman kami dari PBKS. Ada mana kami punya PBKS kami pusat pelayanan keluarga. Itu ada 8 tapi 7 komisi. Pertama Ibu JT Tarai SH MM dosen raja, tapi dia juga konsultan remaja yang bermasalah konselor remaja dan sekali perbedaannya Ibu ini S2 manusia, Ibu ini kader Bina, kader PKB dan PKI. Terus ini pembinanya kepala lansia di Pak Gunung. Kalau ini Prof pasti tahu. Kalau Ibu kan dari PMD. Pak Rizal ini guru agama kami di sekolah Ustaz dari IAIN. Surat kami tidak ada kepada semua. Bukan pembuahan di KKPN. Satu lagi ya itu Ibu di belakang itu dari sini. Ibu Irma ini kalau bilang KS Prof lagi ya lansia ini itu yang kan. Jadi kami akan memberikan nyanyian lansia itu. Saya bilang produktif mandiri ganggu yes sekali ya sekali ini cabai diri produktif mandiri tangguh yes buka sisanya. Terima kasih luar biasa. Nah, setelah menerima materi terkait tadi bahwa ada sebuah produk sosial yang berguna bagi lansia, di mana pengobatan medis tidak hanya menjadi salah satu penanganan yang ada untuk benefit pada lansia. Nah, kemudian di sini kita akan bertanya, mungkin dari hal-hal yang sudah dipaparkan, kita akan lebih fokus ke daerah yang ada di Makassar ya. Nah, mungkin saat ini saya ingin memandu di Bapak Ibu sekalian bagaimana kesehatan lansia yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk itu kita akan mengadakan diskusi yang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama itu kita akan fokus ke kesehatan lansia yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk kesehatan lansia, gambaran umum kesehatan lansia yang ada di Kota Makassar, mungkin saya mulai dari yang sudah Ibu di. Bagaimana pendapat Ibu terkait kesehatan lansia, gambaran umum kesehatan lansia yang ada di Kota Makassar pada saat ini? Bisa dibantu. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa pada dasarnya mungkin sudah dimati ya, kan lebih bagus ya. Tapi ada hal